Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian kita pada pembahasan hadis-hadis seputar akhlak dari buku Ahadisul Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas pembahasan yang ke-8, yaitu menyayangi anak yatim. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat indah dan sangat mulia. Di antara keindahan agama Islam, Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada anak-anak yatim, menyayangi mereka, memuliakan mereka, perhatian dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena anak-anak yatim, mereka telah kehilangan tulang punggung untuk mereka, ayah mereka, orang tua mereka yang sangat mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Yatim adalah man mata abuhu walam yabluh, yaitu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum baligh. Adapun kalau sudah baligh, maka dia tidak disebut sebagai anak yatim lagi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an lebih dari 20 kali menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, melarang untuk berbuat zalim kepada anak-anak yatim, menghentak mereka, berbuat zalim kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat kalian, serta berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan agar kalian mengatakan kepada manusia dengan ungkapan yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun, Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian tentang siapakah orang yang mendustakan agama ini? Yaitu orang yang menelantarkan anak-anak yatim, orang yang tidak memberi makanan kepada orang-orang miskin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Salah satunya adalah orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zuha ayat 9, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun anak-anak yatim, jangan kalian membentaknya. Allah melarang untuk membentak
anak yatim, kasar kepada anak yatim. Dan mafhumnya, pemahaman terbaliknya, kalau kita dilarang untuk membentak anak yatim, berarti kita dianjurkan untuk berlemah lembut kepada mereka, sayang kepada mereka, peduli kepada mereka, perhatian kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang berbuat zalim kepada anak yatim, mengambil harta mereka dengan cara yang zalim. Ya. Mari kita baca beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis ya, agar kita sayang kepada anak-anak yatim, peduli kepada kebutuhan mereka, tidak menelantarkan mereka, tidak kasar kepada mereka. Hadis yang pertama ini yang dibawakan oleh beliau, An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Wa qala bi isbi'aihi as-sabbabati wal wusta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya dan orang yang menanggung, merawat anak-anak yatim, kelak nanti di surga seperti ini. Dan kemudian beliau mengisyaratkan jari tengahnya dan jari telunjuknya. Ya, seperti ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang merawat anak yatim kelak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya, tempat tinggalnya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekat jari tengah dengan jari telunjuk. Ya, maka hadis ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang menanggung anak yatim, perhatian kepada anak-anak yatim, peduli kepada anak yatim, sayang kepada anak-anak yatim, ya, bahwa mereka kelak akan bersanding dengan Nabi, bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Al-Bukhari mengomentari hadis ini dengan komentar yang sangat bagus yang hendaknya kita perhatikan. Kata beliau, haqqun ala kulli mu'minin yasma'u hadzal hadis an yarghaba fil amali bihi liyakuna fil jannati rafiqan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa li jama'ati nabiyyin wal mursalin salawatullahi alaihim wala manzilata indallahi fil akhirah afdal min murafaqatil anbiya. Hendaknya bagi setiap orang yang mendengar tentang hadis ini untuk berusaha mengamalkannya, agar dia kelak bisa bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Karena tidak ada kedudukan di surga yang lebih mulia, lebih utama daripada bersanding dengan para nabi. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa masuk surga saja itu suatu keberuntungan yang luar biasa. Apalagi jika kita bisa di surga dekat dengan orang yang kita cinta, dengan kekasih kita, Rasul kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat istimewa. Kalau kita sekarang di dunia begitu bangga kalau dekat, kalau bertetangga dengan orang-orang hebat, lantas bagaimana jika bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga? Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini memberikan kabar gembira, anjuran bagi kita untuk peduli kepada anak-anak yatim, ya, untuk memperhatikan hak-hak mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, makan mereka, minum mereka, pakaian mereka,
Dan tidak cukup hanya kebutuhan-kebutuhan material saja, tentu yang lebih penting juga adalah bagaimana kita bisa mendidik mereka dengan pendidikan agama. Ya, bagaimana kita bisa membimbing, menanggung pendidikan mereka, mengajari mereka tentang agama Islam, tentang Al-Quran, tentang Sunnah, ya, tentang ibadah, tentang adab, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis tentang keutamaan orang yang sayang kepada anak-anak yatim, peduli kepada anak yatim, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, bahwa mereka kelak akan di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah wa kal qa'imi la yaftur wa kas sha'imi la yuftir, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, orang yang berusaha bersungguh-sungguh membantu, menanggung alal armalati, para janda. Janda maksudnya adalah wanita-wanita yang ditinggal oleh suami mereka, padahal mereka memiliki anak-anak yang ditanggung, anak-anak yatim. Ya, demikian juga yang membantu orang-orang miskin. Kata Nabi, kal mujahidi fi sabilillah. Keutamaan mereka, pahala mereka, orang yang peduli kepada anak-anak yatim, peduli kepada para janda, peduli kepada para miskin, keutamaannya seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kal qaimi la yaftur, seperti orang yang salat malam tiada lelah. Wa kas-shaimi la yuftir, seperti orang yang puasa dan tidak berbuka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga adalah kabar gembira bagi orang-orang yang peduli kepada orang-orang lemah, seperti para janda yang kehilangan suami mereka, ditinggal mati oleh suami mereka, ya, padahal mereka memiliki anak-anak yatim yang harus ditanggung. Demikian juga yang peduli kepada orang-orang miskin, peduli kepada orang-orang lemah, keutamaannya luar biasa. Disebutkan oleh Nabi SAW, pahala mereka seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala mereka seperti, ya, orang-orang yang sholat malam, orang-orang yang berpuasa sunnah. Dan ini adalah derajat yang sangat mulia. Bahwa ini merupakan salah satu pintu-pintu kebaikan yang tidak boleh kita remehkan. Al-Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Al-Bukhari mengomentari hadis yang mulia ini. Man ajaza anil jihadi fi sabilillah. Siapa yang tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mampu untuk sholat malam, yang tidak mampu untuk puasa sunnah, falyamal bihadzal hadis, maka hendaknya dia mengamalkan hadis ini. Dan bukankah kita, kebanyakan kita, orang-orang yang lemah dari jihad? Ya, Allah memuliakan para mujahidin, kita nggak jihad. Ya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk sholat malam dan puasa sunnah, kita juga jarang. Ya, maka siapa yang ketinggalan dari jihad, ketinggalan dari puasa sunnah, ketinggalan dari puasa, dari sholat malam, hendaknya mengamalkan hadis ini. Ya, perhatikanlah para janda, orang-orang miskin, agar kelak kita bisa bersama orang-orang mujahidin, agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang sholat malam,
agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang puasa sunnah. Ma'asyiral muslimin. Ya, maka ini motivasi penting, ya. Mari kita peduli kepada orang-orang lemah. Ya. Terutama bagi yang punya harta, yang memiliki kedudukan. Ingat, harta kita adalah amanat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pundak kita. Di sana ada hak bagi orang-orang yang lemah. Para fakir, anak-anak yatim, para janda. Mereka memiliki hak agar kita santuni, agar kita bantu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin, ya, agar kita saling membantu antara satu dengan yang lain. Demikian juga teman-teman yang memiliki banyak grup. Jadikan grup kita grup yang bermanfaat. Bikin kegiatan-kegiatan sosial, ya, santunan kepada ya, baksos, ya, untuk para janda, untuk para fakir, miskin, anak-anak yatim, ya. Jangan sampai komunitas-komunitas yang kita bikin, ya, grup-grup yang kita bikin hanya sekedar untuk kesenangan semata, ya, grup kuliner, grup, ya, goes, hanya sekedar untuk jalan-jalan, hanya sekedar untuk makan-makan. Jadikan perkumpulan-perkumpulan kita, grup-grup kita, komunitas-komunitas kita berkumpul untuk sesuatu yang bermanfaat. Bikin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa membuahkan pahala bagi kita. Ya. Nah, sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan, "Jannibu majalisana min dzikrin nisa'i wat ta'am." Jauhkan perkumpulan-perkumpulan kita dari membicarakan wanita dan makanan. Ya. Baik. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi faqal imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluh, mengaduh tentang kerasnya hati dia. Ya, kerasnya hati dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, imsah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Maksudnya adalah sayangilah anak yatim. Ya. Wa'at imil miskin, dan berilah makanan kepada orang-orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini ma'asyiral muslimin juga menganjurkan kepada kita untuk menyayangi anak-anak yatim, dan bahwasanya sayang kepada anak yatim bisa melunakkan, melembutkan hati kita yang keras. Selama ini banyak, ya, kita yang merasakan kerasnya hati. Ya, kesombongan, keangkuhan. Maka di dalam hadis ini terdapat terapi, obat, solusi bagi mereka yang merasakan kegundahan, keangkuhan, kesombongan, kerasnya hati mereka, sakitnya hati mereka, bahkan mati hati mereka. Caranya adalah dengan, ya, melembutkan, dengan peduli kepada anak-anak yatim, sayangi anak-anak yatim. Maka sekali-kali coba, ya, bagi kita yang selama ini merasakan kegundahan, hidup yang sumpek, ya, hati terasa hampa, padahal mungkin kekayaan telah kita punya, jabatan telah kita miliki, tapi hidup terasa sunyi, hampa, tak berarti. Coba pergi, kumpulkan anak-anak yatim, ya, belai mereka, sayangi mereka,
Ya. Demikian juga berikan santunan kepada mereka, bantuan kepada mereka. Ya, tanggung kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, insya Allah kita akan merasakan kelembutan di dalam hati ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum, fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmat rabbikum." Lihatlah kepada orang-orang yang lebih bawah di antara kalian. Jangan melihat kepada yang lebih atas dari kalian. Karena hal itu bisa menjadikan kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Kita perlu, ma'asyiral muslimin, ya, untuk bergaul dengan orang-orang miskin. Ya, bertemu dengan mereka agar hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati ini lembut, tidak keras, sombong, angkuh, keras. Ya, tamak kepada dunia. Maka kita perlu melembutkan hati kita, melunakkan hati kita dengan bergaul dengan mereka. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak sombong bersahabat dengan orang-orang yang lemah. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah merasakan sebagai anak yang yatim. Ya, tapi itu bukan aib bagi dia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan, ya, bahwa terapi dari kerasnya hati yaitu dengan sayang kepada anak-anak yatim. Kemudian beliau di sini membawakan ucapan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, "Kun lil yatim kal abir rahim wa ruddal miskin bi rahmatin walin." Qatadah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, jadilah kamu untuk anak yatim kal abir rahim, seperti ayah yang penyayang. Dan tolaklah orang-orang miskin dengan cinta, dengan lembut dan kasih sayang. Jadi, maksudnya, hendaknya kita memperlakukan anak-anak yatim seperti seorang ayah. Coba gimana sih kalau kita punya anak kita sendiri, ya, anak kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Kita pasti akan menyayangi anak-anak kita. Begitupun anak-anak yatim. Jadikan mereka seperti anak kita sendiri. Yang harus kita sayangi, yang harus kita pedulikan. Ya, yang harus kita perhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Baik kebutuhan pendidikan, kebutuhan makanan, ya, minuman, pakaian. Maka ini ma'asyiral muslimin, kaidah yang sangat penting. Bagaimana kita semestinya memperlakukan anak-anak yatim? Yaitu kita perlakukan mereka seperti anak-anak kita sendiri. Yang kita sayangi, yang kita kasihi. Ya. Karena di sini beliau tidak hanya mengatakan jadilah kamu seperti bapak, tidak. Karena ada seorang bapak itu yang galak juga. Beliau mengatakan seperti seorang ayah yang penyayang. Maka sayangi anak-anak yatim seperti kita sayang kepada anak-anak kita sendiri. Ya, jadilah orang tua penyayang untuk anak-anak yatim seperti, ya, kita menyayangi anak-anak kita sendiri. Bahkan disebutkan, ya, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an dalam Adabul Mufrad karya Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kana abdu wa la ya'kulu ta'aman illa wa ala hiwanihi yatim. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar itu nggak mau makan kalau di dalam hidangannya nggak ada anak yatim. Masya Allah. Terkadang kita sombong, justru merasa jijik kalau bareng dengan anak-anak yatim, merasa nggak selevel dengan mereka, ya, hilang mood, ya, kalau makan bareng dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kerasnya hati kita.
Ya. Dahulu para sahabat justru mereka berbondong-bondong merawat anak-anak yatim. Menafkahi anak-anak yatim. Mereka berlomba-lomba. Ya. Untuk menanggung kebutuhan anak-anak yatim. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mari kita peduli kepada anak-anak yatim. Kita sayangi mereka. Ya, kita perhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kasihan mereka. Ya, karena mereka ini sejatinya butuh sentuhan, belayan, kasih sayang dari orang tua mereka, tapi mereka kehilangan ayah mereka. Ya. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Beliau juga membawakan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Ya. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Katanya, suatu saat datanglah wanita miskin yang membawa 2 anaknya yatim. Ya, ini yang menjadi pembahasan. Jadi ada seorang janda yang membawa 2 putrinya. Ya, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fa'at'amtuha salasata tamarat. Saya memberikan kepadanya 3 butir kurma. 3 butir kurma. Ya. Nah ini, seorang janda membawa 2 putrinya. Kenapa? Karena suaminya nggak ada yang menafkahinya. Nah ini, sulitnya menjadi seorang janda. Dia harus menanggung sendiri. Padahal biasanya yang menafkahi, yang mencari kerja, itu adalah ya suaminya. Tapi tatkala meninggal dunia, dia harus menanggung dirinya dan menanggung anak-anak perempuannya. Tentu ini sangat sulit. Sehingga terpaksa dia datang kepada Aisyah, ya, mengemis, meminta ya makanan dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pergi ke dapur. Ya, dia juga bukan orang yang kaya. Ya. Dia cari-cari di dapur, tidak mendapatkan kecuali 3 butir kurma. Subhanallah. Rumah terbaik, manusia termulia, tidak ada di dapurnya kecuali 3 kurma. 3 kurma itu pun akhirnya kemudian diberikan kepada ya wanita tersebut beserta 2 anaknya. Yang menunjukkan semangatnya Aisyah untuk bersedekah. Dia lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya. Fa'atat kulla wahidatin minhunna tamrah. Akhirnya masing-masing dikasih 1 butir. Bayangkan 1 butir kurma. Bukan 1 wadah, 1 kresek, bukan. 1 butir kurma. 3 orang, satu-satu dikasih cuma 1 butir. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakuluha. Ya. Tatkala sang ibu mau makan bagiannya, fastamatha ibnataha. Ternyata kedua putrinya minta. Karena cuma 1, nggak nyenggol. Tidak mengenyangkan kedua putrinya. Minta jatah milik ibunya. Fasyaqqatit tamratal lati kanat turidu an ta'kula bainahuma. Akhirnya sang ibu pun ya, dia membelah jadi 2 kurmanya tersebut dan memberikan kepada kedua putrinya. Dia rela untuk tidak makan. Demi siapa? Demi putrinya. Inilah seorang ibu. Dia rela kelaparan demi anaknya agar bisa makan. Ya. Fadzakar fa'ajabani sya'nuha, kata Aisyah, sungguh menakjubkan perilaku wanita tersebut. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku
sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man yalimin hadhil banat fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang merawat anak-anak perempuan dan dia berbuat baik kepada mereka, ya, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dia dari neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat ibrah bagi kita. Satu, tentang zuhudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana dapurnya Rasulullah, manusia terbaik, tidak ada kecuali 3 kurban. Ya, berbeda dengan kita, masya Allah. Dapurnya, ya, seperti koperasi, banyak bahan-bahan makanan yang kita stok, yang kita isi dengan kebutuhan-kebutuhan makanan. Ya. Yang kedua, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah semangatnya Aisyah dalam bersedekah. Walaupun dia cuma punya 3 kurma, tapi dia lebih mendahulukan orang lain daripada kebutuhan dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dia sendiri membutuhkan. Yang ketiga, dari hadis ini dapat kita ambil faedah juga bagaimana kasih sayang seorang ibu. Lihat, perhatikan seorang ibu tadi. Ya, ketika dia mendapatkan jatah 1 kurma, karena memang tadi dia dikasih satu-satu oleh Aisyah. Tapi tatkala 1 kurma ini, ya, anak-anaknya kekurangan, minta lagi, maka sang ibu rela. Tidak makan. Dia membagi jatahnya untuk kedua putrinya. Inilah cinta seorang ibu. Inilah pengorbanan seorang ibu. Dia rela tidak makan demi anak-anaknya. Dia rela tidak tidur demi anaknya. Maka celaka anak-anak yang durhaka kepada ibu mereka. Anak-anak yang tidak sayang kepada orang tua mereka. Ya, kemarin ada hari yang diperingati sebagai hari ibu. Ma'asyiral muslimin, dalam agama Islam itu tidak ada yang namanya hari ibu, yang hanya cuma sekali dalam setahun. Karena sesungguhnya hari ibu adalah setiap hari. Setiap waktu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada ibu kita. Bukan hanya sekali dalam setahun saja. Ya. Sungguh, jasa seorang ibu sangat luar biasa. Pernah disebutkan bahwasannya Shuraih, Haywah bin Shuraih, dia pernah ngajar di suatu pengajian. Tiba-tiba ibunya datang. Wahai Haywah, bangunlah dan berikan makanan untuk ayam. Seorang ulama, Haywah bin Shuraih, ya, yang ngerti tentang akhlak, yang ngerti tentang berbakti kepada kedua orang tua, ya, dia pun pergi memenuhi perintah ibunya tersebut. Demikian juga Muhammad ibnul Munkadir. Disebutkan, kata beliau, saudara saya Umar, dia sholat malam. Dan saya memijeti ibu saya, emak saya. Tapi saya tidak menganggap apa yang saya lakukan lebih rendah dari apa yang dilakukan oleh saudara saya. Maksudnya, ya, berbuat baik kepada orang tua tidak kalah pahalanya daripada, ya, beribadah sholat malam. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan hak-hak ibu kita. Ya, mumpung yang memiliki orang tua, perhatikan, ya, orang tua kita, ibu kita. Ya, sebelum pintu surga tersebut tertutup dari kita.
Sayangi mereka. Dan yang keempat, dari hadis yang mulia ini adalah anjuran bagi kita untuk merawat anak-anak perempuan. Yang punya anak-anak cewek, yang punya anak-anak perempuan, perhatikan. Sayangi mereka, perhatikan mereka. Karena pahala merawat anak-anak perempuan ini ya luar biasa. Mereka akan menjadi penghalang kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan membenci anak-anak perempuan seperti perilaku orang-orang jahiliyah dahulu. La takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahazat. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jangan membenci anak-anak perempuan karena mereka adalah ya menyenangkan. Mereka itu berharga dan mereka itu adalah orang-orang ya atau wanita-wanita yang istimewa. Ya. Jadi ya ini keutamaan ya bagi orang-orang yang merawat anak-anak perempuan. Demikian juga anjuran bagi kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Seperti yang dilakukan oleh Aisyah tadi, di mana beliau berbuat baik kepada anak yatim tadi, yaitu dengan memberikan sedekah, dengan memberikan kurma kepada mereka. Ya, ini tentu yang sebisanya, ya karena orang kemampuannya beda-beda. Kalau kita bisa untuk memberi lebih daripada itu, kalau sekarang, ya kita ngasih, kita tanggung anak yatim, ya kebutuhan dia sebulan, ya atau apalagi kalau misalkan ada anak yatim mondok misalkan, udah saya tanggung SPP-nya, ya selama setahun ini, 2 tahun ini, ya 3 tahun misalkan, saya tanggung kebutuhan-kebutuhan dia, ya Masya Allah, itu luar biasa. Itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Itu akan menjadi tabungan akhirat kita. Ya, maka cari itu anak-anak yatim, apalagi yang di pesantren, ya tanggung kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, itu termasuk di dalam hadis yang mulia ini. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini adalah hadis yang terakhir, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, apa itu wahai Rasulullah? Asyirku billah, syirik kepada Allah, ini dosa paling besar. Wassihar, dan sihir, ya sihir, santet, pelet, ya perdukunan. Wa qatlun nafsil lati harrama Allahu illa bil haq, membunuh jiwa yang haram untuk ditumpahkan, apalagi jiwa seorang mukmin. Haram ya membunuh tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aklu riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Ini yang menjadi pembahasan, bahwa termasuk dosa besar kalau kita makan harta anak yatim. Ya. Wa tawalli yaumaz zahf, dan kabur saat perang. Wa qadful muhsanatil mu'minat, demikian juga menuduh wanita-wanita yang beriman sebagai pezina, ya tanpa bukti. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang 7 dosa besar yang membinasakan manusia di dunia dan di akhirat. Salah satunya adalah makan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surat An-Nisa ayat 10 orang-orang yang makan harta anak yatim dengan ancaman yang sangat keras. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka makan di perut mereka bara api. Ya, hati-hati. Ya, terutama mereka yang ngurusi dana-dana anak yatim, panti-panti asuhan dan sebagainya.
Jangan sekali-kali Anda makan harta anak-anak yatim. Benar, mereka adalah anak-anak yang lemah. Mereka mungkin tidak bisa menggugat Anda di dunia ini. Tapi ingat, Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena yang membela mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda bisa memakan harta mereka di dunia dan tidak diadili di pengadilan dunia, ingatlah bahwa di sana, di akhirat nanti ada pengadilan akhirat. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak akan lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musibah sekarang ini, ya, orang yang diberi amanat untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang lemah, para fakir, miskin, ya, apalagi bantuan untuk mereka yang sekarang terkena bencana. Kemudian dia malah merampoknya, merampasnya, korupsi. Ya, nggak kebayang bagaimana dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menunjukkan kerasnya hatinya, rakusnya dia terhadap dunia ini. Ya, tidak ada rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mewanti-wanti kepada para sahabat yang tidak memiliki skill untuk mengurusi masalah duit, masalah harta ini, ya, Nabi mewanti-wanti, jangan. Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifa. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, yang kita tahu bahwa sahabat Abu Dzar adalah seorang sahabat yang soleh. Tetapi Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, saya melihat kamu adalah seorang yang lemah. Maksudnya dari sisi manajemen. Karena ada sebagian orang itu, mungkin dia ahli ibadah, tapi dia nggak pinter tentang manajemen. Ya, nggak bisa ngurusin orang. Ya, ada yang pinter ngurusin orang, tapi dia nggak amanah. Makanya Nabi mengatakan, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'muranna ala snain. Aku mencintai untuk diriku apa yang aku cintai. Aku cintai kamu apa yang aku cintai untuk diriku. La ta'muranna ala snain. Jangan kamu ngurusi dua orang. Wala tawallanna malal yatim. Dan jangan pula kamu mengurusi harta anak yatim. Ya. Jadi ini juga menunjukkan perhatian kepada kita. Hati-hati, ya, mengurusi harta anak yatim. Jangan sampai kita mengambil harta mereka. Ya. Jangan sampai, ya, harta mereka kita manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita. Untuk beli HP, untuk beli laptop, ya, untuk jalan-jalan, dan sebagainya. Hati-hati. Ya, semuanya akan ada hisabnya nanti di akhirat. Ya, terutamanya yang punya panti-panti asuhan. Terutama juga yang biasanya menggalang harta untuk anak-anak yatim. Ya, masyarakat menyerahkan donasi, ya, karena kita dianggap amanah. Hati-hati. Urusan harta ini berat fitnahnya. Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah dalam masalah harta. Ya. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yatim itu bukanlah suatu yang aib bagi seseorang. Tentu kita tidak ingin untuk menjadi anak yatim. Tapi kalau Allah SWT mentakdirkan, ya, seorang untuk menjadi anak yatim, ya, jangan dianggap itu sebagai suatu aib. Nabi SAW, Rasul kita yang mulia, beliau juga yatim. Ya, beliau ditinggal oleh ayahnya saat beliau masih dalam perut ibunya Aminah. Dan ketika beliau, ya, berumur
ya 7 tahunan, ya 6 tahun sudah ditinggal oleh ibunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga banyak para ulama yang mereka tumbuh dalam keadaan yatim. Sebut misalkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Al-Auza'i. Ini imam-imam besar. Tapi mereka tumbuh dalam keadaan yatim. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga yatim. Ya. Tapi itu tidak menjadikan penghalang bagi mereka untuk menjadi ulama yang bermanfaat ilmunya, yang diharumkan namanya oleh Allah SWT dalam sejarah sampai sekarang ini. Maka ini perhatian juga bagi kita. Ketika kita merawat anak-anak yatim, ketika kita mendidik mereka, ya, maka jangan meremehkan. Siapa tahu ada di antara anak-anak yatim tersebut yang kelak akan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi umat. Akan menjadi ulama, akan menjadi orang-orang hebat, pengukir sejarah. Maka jangan meremehkan. Ya, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan rezeki kepada kita, keberkahan untuk kita. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang hadis-hadis seputar masalah akhlak dan adab terkait tentang sayang kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang peduli dengan anak-anak yatim, sayang kepada anak-anak yatim, ya, dan melembutkan hati mereka, melembutkan hati kita dengan kepedulian kepada mereka. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.